Hai geng, selamat datang kembali di channel Om Bigos. Channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana puasanya? Semoga nggak bolong sampai akhir ya. Oke, kali ini Om Bigos akan menghibur kalian dengan alur cerita dari sebuah film berjudul Anna Fritz. Film asal Spanyol ini dibintangi oleh aktris cantik Alba Ribas dan aktor ganteng Albert Carbo. Secara keseluruhan, film ini bercerita tentang dua lelaki cabul yang menggenjot mayat selebriti ternama. Awalnya semuanya terasa lancar-lancar saja, hingga kemudian masalah muncul ketika mayat itu hidup kembali. Lah, kok bisa? Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Di awal film terlihat seorang petugas yang tengah mendorong kasur yang di atasnya terbujur kaku sesosok mayat perempuan. Mayat itu dulunya adalah seorang artis terkenal yang bernama Anna Fritz. Anna dikabarkan meninggal secara misterius di sebuah kamar mandi ketika pesta tengah berlangsung. Lalu, petugas bernama Pau itu dengan usil membukakan penutup mayat Anna. Kemudian, memotret wajah cantik mayat itu untuk dikirimkan ke teman-temannya. Dan rupanya, teman-teman Pau yang bernama Evan dan Javi merasa penasaran dengan mayat Anna. Keduanya pun mendatangi rumah sakit untuk melihat mayat cantik itu secara langsung. Mungkin yang ada dalam benak mereka adalah kapan lagi ketemu artis secara cuma-cuma alias gretongan. Ya, walaupun dalam bentuk mayat nggak apa-apa lah ya. Ketika Evan dan Javi bertemu dengan Pau, keduanya mengajak Pau untuk minum-minum. Awalnya, Pau yang panik dan takut pun menolak. Pasalnya kalau ia ketahuan minum-minum di jam kerja, maka bisa-bisa karirnya akan terancam. Tapi setelah dibujuk, akhirnya ia pun luluh. Setelah puas minum-minum, Pau membawa kedua temannya itu ke ruangan di mana mayat Anna berada. Dan kedua temannya itu pun langsung terpesona melihat kecantikan Anna walaupun dirinya sudah menjadi mayat. Sementara itu, saking saknenya, Ivan sampai meraba gunung kembar milik Anna yang sekarang sudah nggak aktif lagi. Lalu ketiganya mengkonsumsi narkoboy agar suasana malam itu menjadi semakin semarak. Hadeh, nggak ada akhlak banget ya. Udah pakai obat haram di kamar mayat pula. Usai menelan narkoboy itu, Ivan mendekati mayat Anna dan menyibakkan kain yang menutupi tubuhnya. Dengan tatapan saknenya, matanya mulai menjelajahi tubuh mayat itu. Lalu, tercetuslah sebuah ide dari otaknya yang mesum, yaitu menggenjot mayat Anna. Mendengar ide itu, Javi langsung menolaknya karena ia telah berprinsip kalau mereka semua nggak akan menyakiti mayat Anna. Tapi Ivan yang sudah kerasukan setan pun masih bersikeras menuruti nafsunya. Awalnya, Javi mengira Ivan nggak akan melakukan ide gila itu. Tapi rupanya Ivan benar-benar bercocok tanam dengan mayat itu. Kayaknya si Ivan ini menderita nekrofilia atau kelainan yang bikin dia suka bercocok tanam dengan mayat. Ya nggak gengs? Komen pendapat kalian di bawah ya. Setelah Ivan puas, kini giliran Pau yang melakukan ronde kedua. Tapi saat ia mulai menggenjot mayat itu, tiba-tiba Anna membuka matanya dan ternyata ia hanya mengalami mati suri. Dan yang lebih kasihan lagi adalah ia belum bisa menggerakkan mulut atau badannya sehingga ia hanya bisa pasrah menerima serangan rudal itu. Di sisi lain, Pau yang menyadari kalau Anna membuka mata pun sontak berteriak kencang hingga membuat teman-temannya datang menghampiri. Mengetahui kalau Anna hidup lagi, Ivan berniat menghabisi nyawa gadis itu supaya perbuatan mereka nggak terungkap. Namun, Javi yang bisa dibilang paling normal di antara mereka pun langsung mencegahnya. Javi bermaksud mendorong kasur Anna keluar untuk mencari pertolongan, tapi Ivan menghalangi jalannya. Perkelahian antara Javi dan Ivan pun gak dapat dihindari. Dan sayangnya, perkelahian itu menyebabkan nyawa Javi melayang. Astagfirullah, bener-bener deh si Ivan ini bukan cuma penjahat serabi lempit, tapi juga psikopat kelas kakap. Merasa panik, Pau dan Ivan langsung menyeret mayat Javi ke sebuah ruangan. Keduanya bingung karena masalah menjadi semakin besar. Sebesar semongko Mbak Tato. Di tengah kebingungan itu, Ivan akhirnya memerintahkan Pau untuk mengikat kaki dan tangan Anna karena gadis itu mulai bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Anna sendiri tampak ketakutan,
tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya masih lemah. Sementara itu, Ivan keluar dari sana untuk mencari tong sampah yang bisa digunakan untuk menyembunyikan mayat Javi. Di lain sisi, Pau mulai membersihkan darah Javi, sedangkan Anna ditinggal seorang diri. Gak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Anna yang kini tubuhnya sudah gak kaku lagi pun berusaha keras melepaskan ikatannya. Untungnya, Anna berhasil kabur dengan cara merayap. Lalu, gadis itu pun merayap menuju sebuah lift. Sayangnya, Ivan yang telah kembali ke kamar mayat pun langsung menyadari kalau Anna telah kabur. Tepat sebelum pintu lift tertutup, Ivan berhasil menghentikan pintu itu dan menyeret kaki Anna kembali ke kamar mayat. Ivan lantas menyuruh Pau untuk menghabisi nyawa Anna. Tapi Pau yang ketakutan pun langsung menolaknya. Akhirnya, Ivan mencengkeram tangan Pau dan memaksanya membekap mulut gadis itu. Setelah Anna meninggal untuk kedua kalinya, Pau dan Ivan bekerja sama memasukkan mayat Javi ke dalam tong sampah. Kemudian, Ivan membawa tong sampah itu keluar dari sana. Sementara itu, Pau kembali membereskan mayat Anna dan bersiap pulang. Tapi, saat ia sudah berada di dekat pintu, ia mendengar suara batuk dari arah mayat Anna. Ternyata Anna masih hidup. Sayangnya, gak lama setelahnya terdengar suara langkah kaki dari luar. Karena kasihan pada Anna, Pau pun menyuruh Anna untuk berpura-pura mati. Ketika Ivan masuk ke dalam, Pau pun mengajaknya pulang. Tapi sayangnya, belum jauh keduanya melangkah, Ivan baru menyadari kalau kartunya tertinggal. Pau berusaha meyakinkan Ivan kalau besok ia akan mengambilkan kartu itu untuk Ivan. Tapi Ivan tetap bersikukuh mengambilnya. Dan saat Ivan masuk ke dalam kamar mayat, ia tampak terkejut melihat Anna yang sedang berdiri di ujung ruangan. Mengetahui kalau Pau telah menyembunyikan fakta tentang Anna, Ivan pun langsung mencekiknya hingga pria itu terjatuh lemas. Tapi dari belakang, Anna langsung menikam Ivan menggunakan gunting hingga membuat pria psikopat itu tewas seketika. Dan karena Anna sudah kesal pada semua yang telah menimpanya, gadis itu pun menusuk Pau hingga membuat pria itu tewas di sebelah Ivan. Anehnya, setelah menghabisi para penjahat serabi lembit itu, Anna justru memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menusuk perutnya menggunakan gunting. Dan film pun berakhir. Aduh, udah dikasih kesempatan buat hidup tapi ujung-ujungnya malah bundir. Hei, para ponakan online Om, ada yang tahu nggak? Kenapa Anna akhirnya malah mengakhiri hidupnya setelah berjuang untuk kabur dari para penjahat serabi lempit itu? Komen pendapat kalian di bawah ya. Ada yang bilang sih si Anna ini menghabisi nyawanya sendiri karena udah depresi banget usai digenjot berkali-kali. Om juga masih penasaran sih sama penyebab utama si Anna ini bisa meninggal pas di pesta. Apakah sebelumnya dia juga mencoba bundir? Atau udah dijelasin di film tapi Om yang kelewat ya? Ya, apapun itu cuma Tuhan dan sutradara yang tahu tentang hidup si Anna ini. Mau wawancara langsung ke Anna pun juga percuma karena orangnya udah nggak ada. Tapi terlepas dari hal itu, ada pesan yang bisa diambil dari film ini, yaitu nafsu yang berlebihan dan dilampiaskan nggak pada tempatnya akan selalu berujung petaka. Jadi, bijak-bijaklah dalam mengambil langkah ya. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.